Hi parents, welcome to Miss Trisha channel. Apa kabar? Masih selalu setia untuk melihat tayangan-tayangan video dari Miss Trisha? Pada episode kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai multiple intelligence. Seperti parents ketahui bahwa setiap anak unik dan cerdas. Nah, apa itu kecerdasan? Kecerdasan, menurut paradigma multiple intelligence, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pernahkah parents melihat bahwa buah hati mencoba untuk menyelesaikan masalahnya di rumah? Ketika ada mainan yang hilang, dia mencoba untuk mencarinya. Ketika ada mainan yang tidak pada tempatnya, dia berusaha untuk mengembalikannya ke tempat semula. Ketika ada mainan yang dia rasa rusak, dia ingin mencoba untuk memperbaikinya. Nah, yang kedua adalah kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi dan kemudian dicoba untuk diselesaikan. Misalnya buah hati memiliki mainan, mobil-mobilan. Kemudian tiba-tiba dia melepas salah satu ban. Dia ingin melihat bagaimana efeknya ketika ban itu dilepas. Setelah itu dipasang lagi, atau dilepas lagi, atau kemudian rodanya diganti dengan yang lain. Nah, anak melakukan sesuatu yang bernama trial and error atau coba-coba. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Nah, apakah buah hati di rumah seringkali terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh parents? Membantu parents misalnya, menawarkan jasanya untuk membantu, seperti misalnya menyapu. Buah hati ingin mencoba untuk menjemur pakaian misalnya, atau mengambilkan piring, ingin tahu bagaimana caranya mencuci piring atau memasak, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh parents sehari-hari di rumah. Nah, mungkin inilah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. So parents, sebelum kita membahas apa saja kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, parents jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya setiap kali Miss Trisha menayangkan video-video yang terbaru, parents dapat langsung melihat notifikasinya. Setelah ini, kita akan membahas apa saja multiple intelligence itu. Parents, mari kita bahas mengenai kecerdasan majemuk atau intelligence ini. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan anak terhadap bunyi-bunyian atau suara. Juga berkaitan dengan makna, fungsi kata-kata, dan anak-anak atau buah hati yang cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi. Misalnya, suka sekali mengarang cerita, bercerita, menyampaikan pendapatnya, kemudian belajar berbagai macam bahasa, kemudian bermain game-game yang melibatkan bahasa. Nah, kemudian selain itu, dia juga memiliki pemahaman yang tinggi terhadap bahasa. Bisa dikatakan bahwa anak ini memiliki kecerdasan verbal linguistik yang baik. Kemudian
Apa kecerdasan yang kedua? Kecerdasan yang kedua adalah logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis, memiliki kemampuan mencerna pola, serta kemampuan numerik atau kemampuan bermain angka atau simbol angka. Kemudian mampu mengetahui sebab dan akibat. Nah, anak-anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan ini biasanya mampu beroperasi dengan angka dengan sangat baik, cepat sekali mengenal simbol angka, kemudian mampu memahami konsep-konsep matematika dengan baik, sebab dan akibat juga mampu ia pahami dengan sangat mudah. Kemudian kecerdasan apa yang selanjutnya? Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan seorang anak untuk mampu mempersepsi dunia visual spasial secara akurat. Nah, anak-anak mampu untuk memahami mengenai koordinasi warna, mampu menciptakan bentuk-bentuk 2-3 dimensi, kemudian mampu membayangkan detail-detail benda dengan nyata. Nah, hal-hal inilah yang terkait dengan kecerdasan visual spasial. Apa kecerdasan yang keempat? Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan musikal. Hal ini ditandai dengan kemampuan seorang anak untuk mampu mengapresiasikan irama, nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musikal, misalnya bernyanyi. Nah, ketika buah hati di rumah sedang bernyanyi, mendengarkan musik, kemudian bereksplorasi dengan alat-alat musik, bermain dengan nada-nada, hal ini menunjukkan pemetaan terhadap kecerdasan. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan untuk mengontrol gerak tubuh dan mengelola objek. Jadi, seorang anak yang senang sekali bergerak, kelihatan lincah, kesana kemari, tidak mengenal lelah, senang dengan aktivitas fisik, bersepeda, berlari, melompat, meloncat, ini adalah merupakan tanda-tanda dari seorang anak yang memiliki kecerdasan ini. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan untuk mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, motivasi, keinginan seseorang, sifat dan watak seseorang. Nah, kalau kita melihat buah hati kita ini mampu untuk berinteraksi dengan baik dengan misalnya kawannya atau mungkin orang yang lebih dewasa, kemudian mampu menunjukkan empatinya, simpatinya, kemudian dia mampu untuk bergaul, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan baik. Nah, hal ini menunjukkan kecerdasan interpersonalnya berkembang dengan baik. Selanjutnya, kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan keahliannya atau keahlian seorang anak untuk membedakan anggota-anggota spesies, mengenali dan memetakan spesies-spesies lain, dan hubungan antar spesies. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan misalnya manusia dengan tumbuhan, dengan hewan, bagaimana manusia bisa merawat tumbuhan, merawat hewan, kemudian bagaimana caranya, bagaimana seorang anak kemudian senang melakukan aktivitas seperti misalnya menyirami tanaman, kemudian memberi pupuk,
kemudian merawat binatang. Nah, ini menunjukkan kecerdasan naturalisme berkembang dengan baik. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan seorang anak untuk memahami perasaannya sendiri dan memahami emosinya. Misalnya, dia tahu bahwa saat dia membanting barang atau mungkin melempar sesuatu, dia mengatakan bahwa dia sedang marah. Atau ketika sikapnya ditunjukkan dengan berdiam, tidak mau berbicara, dia mengetahui atau mungkin mengungkapkan bahwa saat itu dia sedang marah atau sedang tidak suka. Atau ketika dia sedang sedih, dia mengekspresikan dengan menangis. Ini adalah kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan untuk berpikir sesuatu yang hakiki dan eksistensi. Misalnya, yang sederhana yang mampu kita lihat sehari-hari adalah seorang anak mampu memahami ketika anggota keluarganya ada yang meninggal. Apa itu meninggal? Kemudian ketika seorang anak punya adik di rumah, dia bisa memahami, oh, ada adik yang ada di dalam rumah, ada individu baru, ada seseorang yang baru di dalam rumah. Apa itu kelahiran? Ketika anak memahami hal yang sederhana ini, hal ini terkait dengan kecerdasan eksistensial. Itu tadi 9 kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. So parents, sekiranya bahasan singkat mengenai multiple intelligence ini bermanfaat, parent dapat like and share supaya lebih banyak lagi parents yang bisa berkembang melalui channel ini. Atau parents bisa juga memberikan komen mengenai apa saja yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini ataupun bahasan mengenai multiple intelligence dan yang lainnya. So, thank you for watching. Until we meet again, Miss Risha, sign out.